Salam jumpa saudara. Sorotan pertama kami datang dari Indonesia Timur. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang mengantar jenazah Lukas NMB. Ini dilakukan lantaran massa sempat akan menyerang aparat keamanan yang berjaga. Mengantisipasi kericuhan yang berlanjut, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan di sepanjang jalur yang menjadi iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan lokasi ke rumah duka di Kota Tengah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Massa berhasil dipukul mundur dan tidak mengganggu jalannya pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka. Polisi terus berjaga di lokasi sampai rumah duka dan area pemakaman. Kasihan Pak, rumah sukun. Aduh, kasihan. Aduh Tuhan, jangan. Wakapolda diserang. Sebelumnya, kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan Stakin Sentani. Dalam perjalanan, sekelompok massa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Pelemparan terjadi sampai dengan jalan masuk lapangan Stakin Sentani. Tidak cuma aksi pelemparan, saudara, massa turut merusak sepeda motor dan membakar satu unit mobil di jalur pertokoan menuju Stakin Sentani. Peristiwa ini tidak kami munculkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Sudah kacau. Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung ricuh. Massa merusak sejumlah motor, mobil hingga melempar ruko. Aksi pelemparan membuat sejumlah aparat TNI Polri terluka. Bahkan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka pada bagian kepala hingga harus dirawat untuk penanganan lebih lanjut. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumasukun mendapatkan luka akibat lemparan batu dan beberapa aparat keamanan, ya, baik itu BRIMOB dari TNI dan juga mobil polisi yang juga tersasar aksi penyerangan atau anarkis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan aksi ricuh saat iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura sudah diantisipasi dan telah diselesaikan oleh otoritas tempat. Kapolri mengimbau seluruh personel polisi yang bertugas untuk mempersiapkan diri dan melakukan pengamanan secara intensif, termasuk untuk penambahan jumlah personel pengamanan yang masih disiagakan di Jayapura. Sampai saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok.
masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum bekas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga agar situasi betul-betul bisa tetap terkendali. Selepas kerusuhan siang tadi, saudara, jalan masuk Bandara Sentani kembali normal. Akses masuk menuju bandara sudah bisa dilewati kendaraan baik yang ingin masuk maupun keluar meninggalkan bandara. Mobil polisi yang dibakar massa masih berada di pinggir jalan, belum dipindahkan. Dan untuk informasi terbaru terkait dengan kondisi terakhir di Jayapura, Papua, kita akan segera bergabung dengan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Pak Kabid, selamat malam untuk Anda di sana. Apa kabar, Pak? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau memastikan dulu untuk keadaan di Jayapura sekarang. Bagaimana? Apakah dipastikan sudah kondusif seluruhnya, Pak? Ya, sementara kegiatan masih berlangsung, yaitu perarakan jenazah almarhum Lukas NMB. Saat ini posisi jenazah sedang melintas di wilayah Kota Raja. Untuk selanjutnya akan masih tetap melanjutkan perjalanan sampai ke lokasi pemakaman, yaitu di Koya Tengah, masuk wilayah Kota Jayapura juga. Ya. Oke. Sempat ada kabar penjabat gubernur terluka. Untuk kondisinya sekarang bagaimana, Pak, terakhir yang diterima kepolisian? Ya, benar sekali. Pasca terjadinya peristiwa kericuhan yang terjadi di wilayah Sentani, itu beliaunya memang terkena lemparan batu dan sudah diberikan penanganan medis. Untuk selanjutnya beliaunya kami masih memonitor untuk selanjutnya. Oke. Ini masih dalam rangkaian begitu, Pak. Sampai dengan saat ini masih ada rangkaiannya begitu. Sehingga bentuk pengamanan seperti apa yang diupayakan sampai dengan saat ini, dan mungkin ada titik-titik krusial yang menjadi fokus perhatian begitu? Iya, benar. Karena rombongan ini dalam jumlah yang cukup besar, mereka mengiringi mobil jenazah yang membawa peti jenazah almarhum Lukas NMB ini, dan mereka sebagian besar dengan berjalan kaki, sehingga proses perjalanannya cukup memakan waktu. Dan saat ini mungkin masih sekitar 1 jam lagi untuk bisa tiba di tempat pemakaman. Oke. Sehingga untuk pelibatan personelnya ada berapa banyak, dan dari lintas sektor tentu saja, Pak, ya, bisa jelaskan lebih lanjut untuk pengamanan ini? Ya, benar. Jadi kita sudah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan pengamanan untuk prosesi jenazah ini, baik mulai dari ketibaan di Jayapura, kemudian persemayaman hingga nanti pada pemakaman. Jadi kami bersama dengan unsur TNI dan juga pemerintah daerah, dibantu dengan masyarakat, mohon maaf, dari elemen masyarakat, di antaranya BM, Uncen, dan juga dari pihak keluarga korban dan pihak gereja Gidi. Oke. Dengan pelibatan itu, hal apa sebetulnya yang masih jadi diantisipasi begitu dari pihak kepolisian agar memastikan kejadian yang berlangsung pada siang tadi itu tidak terulang lagi, Pak? Ya, ini kan memang massa yang jumlahnya sangat besar. Mereka bergabung bersama dengan rombongan
eh, pengantar jenazah ya, tentunya kita tetap mengantisipasi adanya penyusup yang akan memprovokasi sebagian dari kelompok massa tersebut. Ini memang yang sangat rentan adalah massa yang Oke, baik. Sempat terkendala komunikasi, oke. Tapi setidaknya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Beni sejauh ini sudah menjadi terang begitu untuk kondisi sekarang. Pak Beni, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami langsung dari Jayapura, Papua. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat malam. Kami ada laporan lain, ya usai jeda, Saudara. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Nur Indra Karismiaji, terkait kasus pajak dan TPPU. Pada kasus lainnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan